Sekarang ini banyak banget kan lagi ngebahas, lagi hype nih topik tentang mental health atau kesehatan mental. Tetapi juga banyak yang ngebahas tentang emotional intelligence atau EQ. Sebenarnya keduanya sama atau beda nggak sih? Nah, dan kalau emang beda, apa bedanya? Gimana kita bisa mengerti bedanya? Video ini akan membahas tentang perbedaan mendasar antara kesehatan mental atau mental health dengan emotional health atau emotional intelligence atau kesehatan kita secara emosional. So, stay tune sampai akhir video ini. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Oke, balik lagi. Ya, jadi karena banyak banget nih yang sering nanya nih, dan bukan sering nanya doang, sering kecampur antara pembahasan tentang mental health dan juga tentang emotional intelligence atau EQ. Jadi kita bertanya-tanya, ini sama apa beda sih? Nah, menurut kamu sama atau beda? Nah, gini loh, kalau mental health itu atau kesehatan mental ini adalah bagaimana kita memproses informasi yang kita dapetin. Nah, setiap hari kita dapet nih informasi. Informasi itu bukan cuma informasi berita, tetapi apa yang terjadi pada kita. Ya, jadi misalnya tiba-tiba kita mengalami hal ini dan hal itu. Mental health itu adalah bagaimana diri kita, our social and psychologically well-being kita, dan bagaimana kita bisa memproses semuanya. Emotional health itu adalah tentang kemampuan kita untuk mengolah dan mengekspresikan emosi kita yang berhubungan dengan dengan apa sih yang kita terima atau kita dapatkan dari sekitar. Jadi ilustrasi yang paling gampang gini deh, kalau orang yang IT bisa ngebayang kayak gini, mental health itu adalah hardware-nya, sedangkan emotional health atau emotional intelligence adalah software-nya. Oke? Nah, jadi dengan gambar ini kamu udah mulai dong dapat ilustrasi. Oh gitu. Oke, jadi mental health itu lebih keseluruhan. Kalau emotional health itu adalah bagian kecil dari mental health itu sendiri. Bagaimana prakteknya? Ya, jadi kayak gini. Everyone can get anxious. Anxious itu kayak khawatir. Kita bisa dong, semua orang punya nggak perasaan atau feeling khawatir? Ada, ya. Kadang kita bisa khawatir, kita bisa gelisah, kita bisa merasa, bisa merasa nggak nyaman. Tetapi anxiety, tulis di sini, anxiety itu adalah mental illness atau mental disorder. Kalau sampai kamu kekhawatirannya terlalu berlebihan, sampai kamu bisa kena panic attack kapanpun, dan kamu nggak bisa mengatasi ini, dan itu terbayang-bayang terus. Nah, itu artinya apa? Emosi ini, anxiety ini, sudah mempengaruhi kamu secara mental. Mental health kamu terganggu. Ya. Nah, kita semua kadang-kadang bisa merasa tertekan terhadap suatu keadaan. Misalnya, untuk kamu yang masih sekolah, nilainya jelek, ya. Terus dari itu diomelin guru. Kita bisa nggak tertekan suatu hari, kadang-kadang, pasti bisa. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa hidup tertentu, misalnya kehilangan orang yang dikasihi, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kadang kita bisa tertekan, bisa. Dan itu emosi yang wajar. Tetapi ketika rasa tertekan itu dan nggak bisa kita salurkan, tidak bisa kita selesaikan, sehingga menyebabkan depresi atau depression. Nah, depression ini adalah mental issue. Ini sudah berhubungan dengan mental health, bukan lagi cuman emosi yang istilah kata ini loh emosi sesaat atau emosi yang bisa diatasi. Jadi biasanya orang yang memiliki mental illness itu adalah berasal dari emosi yang tidak bisa diselesaikan, dipendam, atau tidak dicarikan solusinya. Ya, mereka yang memiliki emotional intelligence yang bagus itu dia tahu bagaimana, bukan tahu dia berusaha untuk mencari solusi gimana caranya untuk gue bisa menyalurkan emosi ini, memperbaiki, mengubah emosi ini. Nah, mereka yang memiliki jadi ada resilience. Apa sih resilience itu apa ya? Daya tahannya itu lebih tinggi ya. Daya tahan sehingga nggak kena sampai kesehatan mental gue keganggu. Orang yang kesehatan mental terganggu bisa seperti apa sih? Yaitu depresi. Kadang-kadang bisa sampai schizophrenia, bisa bipolar disorder. Nah, ini udah gawat banget guys ya. So, itu bedanya, garis besarnya. So, apa sih elemen-elemen yang mempengaruhi emotional health kita? Yang satu, kita be aware of our own emotion. Kita itu sadar, nggak cuma lu cuek gitu loh, lu jangan jadi kayak robot. Kalau kamu jadi kayak robot,
perasaan dirasain tapi dilolosin gitu aja. Kita lebih reaktif dan daripada responsif. That's not emotionally healthy, guys. Jadi bagian dari emotional intelligence ini, pertama, be aware atau kita sadar tentang emosi yang kita miliki. Itu satu. Lalu accepting your feelings. Kamu jadi mengerti, oke, gue punya emosi seperti ini wajar atau enggak. Nah, jadi bagian dari part of emotional health itu bagaimana kemampuan kita memproses emosi kita ketika kita menyadari kita punya emosi ini nih. Gue lagi marah, gue lagi sedih, gue lagi tertekan. Kenapa? Dan kamu proses bagaimana cara mengatasinya. Itu berkali-kali gue ngomong ya. Terus begitu, bagaimana kamu bisa mengekspresikan feelings kamu. Ini sangat berkaitan dengan emotional intelligence kamu. Ketika kamu marah, apakah kamu bisa mengungkapkan kemarahan kamu atau ketidaksukaan kamu dengan cara yang sehat? Bukan dengan cara yang bukan dengan dipendam atau bahkan dikeluarkan dengan destruktif. Misalnya orang yang marah, ada loh. Dan pasti lu tahu banget deh. Orang yang marah dengan cara destruktif menghancurkan barang atau bahkan memukul. Kadang memukul tembok, kadang marahnya cuma bisa disalurin kalau dia bisa wah teriak yang luar biasa, atau bahkan memukul orang yang dia anggap mengancam dia. Ini namanya dia punya emotional intelligence yang rendah ya guys ya. Maksudnya dalam arti kurang bisa mengontrol dan memanage anger-nya atau emosinya ini. Jadi kesehatan mental secara keseluruhan adalah bagaimana kita mengaplikasikan semua yang tadi, elemen-elemen yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini softwarenya, oke? Emotional health ini adalah campuran antara emotional intelligence and emotional regulations. So, kalau tadi emotional health adalah softwarenya, mental health itu adalah hardwarenya. So, the function of the brain, bagaimana otak kamu tuh berfungsi. Apa yang ada di dalamnya? Salah satunya di dalam mental health itu ada emotional health kita. Lalu intelligence health, lalu spiritual health, juga kita punya psychological health. Jadi social health, bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, kemampuan kita, itu semua mempengaruhi mental health kita. Apa gunanya mental health? Tentu aja, karena dia adalah lautan luasnya, dia adalah hardware-nya. Ini sangat berhubungan dengan decision making kita, kemampuan kita dalam mengambil keputusan, lalu bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita memanage stres kita, itu sangat dipengaruhi oleh mental health kita. So, mental health itu bisa dipengaruhi oleh apa aja sih? Kenapa ada orang yang memiliki mental illness? Ini kita nggak bisa ngejudge dulu. Bisa dipengaruhi oleh family history. Ya, jadi family history juga bisa berpengaruh. Apakah mungkin di dalam runtutan keluarganya ada yang memang depresi secara berlebihan, itu bisa nurun. Bisa nurun bukan karena genetik, tapi juga mungkin karena dia melihat gitu ya. Jadi bisa banyak faktor. Kedua, tentang life conditions. Apa yang sudah dia alami di dalam hidupnya ini. Mungkin ada trauma-trauma tertentu yang menyebabkan dia memiliki impact yang terlalu besar, dan pada saat itu dia tidak bisa memproses, emotional health-nya terganggu, sehingga juga menyebabkan mental health-nya terganggu. Biasanya kayak trauma-trauma trauma masa lalu, trauma hubungan, itu banyak banget. Bisa juga ada orang yang mental health-nya terganggu karena biological factor, karena sesuatu yang salah di otaknya, atau karena genes-nya ya, karena gennya. Oke? Nah, saya harap di video ini kamu bisa mulai mengerti apa sih bedanya antara mental health dan emotional health atau EQ ini sendiri. Komen ya guys di bawah ini, udah ngerti atau belum ngerti tentang mental health atau emotional health ini. Nantikan juga video kita selanjutnya tentang 10 tanda-tanda kamu memiliki emotional intelligence yang tinggi. And don't forget to watch our other videos yang berhubungan di topik ini maupun di topik-topik lainnya. Kalau belum, saat ini adalah saat yang tepat untuk subscribe and tekan tombol bel notifikasi ya guys. Also please klik like and share video ini sehingga lebih banyak orang yang lebih ngerti nih tentang mental health dan EQ. Saya dengan Angelica Savio, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.